Karpet sobek. Lu kalau mau ngomong yang bener. Nah, ini sudah benar di survei. Kalau belum bel istirahat mereka nggak mau main di luar kelas. Ya karena Ini baru penyebab pertama. Penyebab kedua dan ini lebih besar adalah karena di luar hujan deras. Ini dua penyebab mereka tidak banyak main outdoor. Orang mau main outdoor ya, kan nggak ada atap di atasnya. Iya itu hujan outdoor. deras. Ya. Makanya mereka nggak main. Lu mau main apa? Kecil lu mau main apa? Gue tanya dulu sekarang. Lu main apa lu? Mau main apa? Gerobak sodor? Lu tunggu tsunami. Lu sehat main di situ. Ini kan kejam. Kalau tsunami kan pastinya surfing mainnya. Oke, kita beralih. Saya bukan hanya di Indonesia ya ini ya. Di Australia, negara tetangga kita beda benua itu ya. Perbedaannya jauh sekali. Jadi permainan anak di Australia dan di Indonesia itu perbedaannya jauh. Satu ya, anak Australia itu mainnya di Australia. Anak Indonesia main di Indonesia, jauh sekali. Anak di Superman mainnya di ujung awan. Lo mau ikut? Ya biarpun angkatan udara kan saya bukan berarti bisa terbang, Meng. Itu udah gue omongin, bapak lu gak bisa terbang. Makanya masa saya mau ikut Superman main di angkasa, mikir dong, Meng. Iya kan? Jauh sekali bedanya. Iya. Tapi sejauh-jauhnya ternyata ada persamaannya. Nah, persamaannya apa? Anak di Australia dan anak di Indonesia itu sama-sama anak-anak. Hah? Ya iya, Pak. Meng, kayaknya dipukulin aja, Meng. Secara garis besar begini ya. Kita sebagai orang tua itu harus bisa belajar pada anak-anak sebenarnya. Belajar apa dari anak-anak yang orang Jadi dewasa sifat anak itu yang sangat luar biasa. Itu sangat inspiratif buat orang-orang dewasa seperti kita. Anda tahu nggak? Anak itu sangat imajinatif. Iya. Walaupun kita tidak bisa secara langsung meniru ya. Tapi sifat itu bisa kita adaptasi. Misalnya nih, kalau kita langsung meniru jadi aneh. Anak kecil, Anda tahu, ada kardus bekas bungkus apapun itu ya. Iya. Ya duduk di dalamnya, di dalam kardus. Itu terasa dalam sedan. Mereka imajinatif. Iya. Itu anak kecil. Coba kalau Kang Denny, ada kardus duduk. Itu bukan berasa di sedan, tapi seperti orang edan. Ini jangan ditiru. Imajinatif anak inilah yang harus kita tiru. Iya. Sederhana. Iya. Emang bener. Kita akan tanya sama Pak D. Marwoto. Ini seperti apa nih? Kadang-kadang kan kalau misalnya orang tua kan nggak mau pusing. Biasanya anak nangis kita kasih iPad supaya dia diem gitu kan, asal diem. Kasih ribut lagi, kasih iPod misalnya. Tapi itu tidak mendidik. Nah, ini yang perlu saya dapat. Karena sejak kecil orang tua saya itu selalu memberi doktrin ke saya. Kalau bisa jadi orang tua itu jangan hanya bisa memerintah, ya, tapi memberi contoh. Itu yang paling Jadi kalau orang-orang ngomong masalah komputer, ya, saya sejak kecil udah ikut membantu dengan komputer. Loh, dulu udah. Itu kalau ada ban gembos itu kan mesinnya namanya komputer. Kompresor. Sebentar. Itu friksi bahasa, pergeseran bahasa. Seperti go back to door. Di sini jadi go back mau apa lu? Itu friksi. Lo kasih tahu dia ngomongnya nggak jelas. Segala kompresor dikata komputer. Plesetannya kejauhan, Pak. Iya. Tahu Iya. Itu dulu namanya itu Kompresor, tetap. kompresor itu orang yang menekuni sesuatu ilmu yang sudah mendapat. Profesor kalau itu. Profesor itu pekerjaan yang ditekuni. Kalau yang Profesi itu penyanyi. Itu termasuk profesi. Jangan bantah, lahirnya duluan saya kok dari Iya. Dari Ya. dulu sudah ditanamkan agar memberi contoh. Jadi satu misal anak saya kepingin main sepak bola, ya langsung aja saya kirim ke lapangan AC Milan atau Liverpool sana. Oh iya. Langsung praktek. Jadi saya memberi contoh. Paling 1 mas batangan selesai itu. Jadi maksudnya itu tinggal 1 mas batangan. Jual udah selesai. Kalau beliau ini mau main mobil-mobilan langsung kita kirim ke sirkuit mana. Iya. Paling dekat ke Sepang. Sepang itu negara matahari terbit. Bukan Jepang. Itu Jepang, Pak.
Jepang mana? Jepang pintu Sepang. atau Depan itu depan. Pak, udah pastiin aja deh. Jam berapa mau dimandiinnya? orang sih sirik amat sih kamu, Meng. Ini baru kok saya yang ditanya itu baru saya. Ini saya ngomong. Kan kalau yang lain boleh ngomong punya durasi, ngapain saya tidak? Jangan diskriminasi dong. Kan soal diskriminasi, kalau ngomongnya jelas, bermanfaat, nggak masalah. Bapak dari tadi udah ngomongin Batang, ngomongin Sepang, aduh. Hanya orang Sepang yang itu tempat sirkuit yang ada di Malaysia. Ya. Itu Sepang pakai A. Jangan sekali ngomong pakai A. Ingat. Jadi sopang jadinya ya. Saya tanya Akbar. Oke, baik Pak. Berbicara tentang permainan anak kecil Pak Iya. ya. Iya, saya ceritakan masa kecil lah Pak ya. Boleh. Masa kecil saya lahir di Sopeng Pak. Bapak tahu Sopeng? Tahu Di daerah mana Sopeng? di Sulawesi. Ya, betul. Wajo, Sopeng, Sopeng. Wajo, Bosowa lah pokoknya. Bosowa ya, di daerah sana Pak. Nah, permainan di sana banyak Pak. Kelereng. Kelereng? Ya tahu. Tahu kan kelereng? Iya. Kalau di Jawa gini paling main kelereng. Bisa ke gunung dia kalau. Iya, kelereng ya. Kelereng. Kelereng bukit. Kelereng. tidur, Pak, tidur orang. Tidur, Pak. Nih, Hei, dengerin, nih. dengerin. Saya main apa? Lu gimana diajak? Kelereng. Main gadget. Tapi lu diajak seminar kayak begini lu Kak. Molor. Dengerin Denger dong. enggak cerita saya? Enggak, arah malu. Tadi denger, saya denger kok. Sampai apa? Hah? Sampai apa? Sampai Sampai kata apa? sudah sampai dari tadi. Bisa sampai dari tadi. Arah Cari malu-malu. sampai. Kelereng, Pak. Ya. Kelereng. Main gini kan kalau kelereng plotok. Ya. Kalau daerah saya lain, Pak, main kelereng. Wih. Kelerengnya dimakan. Oh iya, Pak. Yang paling banyak masuk. Ya. Yang paling banyak masuk berarti. Masuk rumah sakit maksudnya. Gini, Pak. Ya iya lu makan kelereng Wah. ngapain? Itu tungguin paginya, Pak. Paginya. Pas buang air bunyi bletak-bletak. Ya itu permainan-permainannya. Pokoknya Tapi kan sadis banget itu. ya kan belum tahu cara mainnya, Pak. Terus karet. Main karet. gelang Biasanya yang gitu. cewek yang atau enggak di gitu dibentang. Di tali, di apa. loncat. Ini yang kita di sana enggak, Pak. Jadi ada satu, kita apa namanya? Om Pipa Sweet. Ya, ha. Itu yang jadi dia berdiri di tembok. Plotak gitu. Plotak. Ini yang paling pas kena hidung. Dijepret. Yang paling pas kena hidung ya itu yang menang, Pak. Menang apa? Menang dari permainan itu kan ceplak. Hadiahnya apa? Hadiahnya Hidungnya menang di karet. apa? Karetnya diambil semua sama yang menang, Pak. Itu menangnya juga nggak sembarangan, Pak. Iya. Menangis dia terseduh-seduh, Pak. Iya lu gila itu mau ngapain dijepret-jepret gitu? Ya kan nggak tahu cara mainnya, Pak. Tar Jadi dulu. kenapa, Pak? Cicipannya pernah main ini kamu? Main kayak gini? Ya. Main yang mana, Pak? Main ini, main di jepret-jepret siapa yang kena hidungnya, dia yang menang. Menang. Anda sering kalah ya kayaknya ya? Maksudnya Bapak? Gak ada maksud saya. Ya, saya nggak ngerti kenapa saya sering kalah. Karena hidung saya pesek jadi meleset terus, maksud Bapak Ya begitu. makanya itu yang saya tanyakan. Itu Terus kok juga ada lagi, Pak, yang kayak di tempatnya si Ari gitu kan, yang batu disusun. batu disusun. Terus ditendang gitu kan. Ya, ada juga permainan gitu, tapi sekarang sudah nggak ada, Pak. Kayak gitu sejak kedatangan ya gadget-gadget, iPhone, iPad gitu kan. Ya. Masuk juga ke daerah saya. Jadi sekarang itu iPad, iPhone, smartphone ditumpuk, ditendang. Wah. Jadi udah kalau dulu pakai batu bata, Sekarang pakai gadget. Pakai gadget, tapi nggak tahu cara mainnya, Pak. Jadi ditumpuk, ditendang. Jadi kalau masalah batu ditumpuk, tempatnya Ari masih kalah dengan tempat saya. apaan itu? Batu ditumpuk. Batu ditumpuk terus? Sekarang masih ada. Loh, jadi ngapain dong waktu ditumpuk? Candi Prambanan itu kan juga batu ditumpuk. Dari sekarang jadi objek wisata itu. Siapa yang mau nendangnya? Nyari yang mau nendangnya susah. Tapi memang- Ngopi dulu. Kita ngopi dulu yuk. Tong, ini perkembangan anak gimana nih? Calon Tong. Perkembangan anak sekarang sangat luar biasa, Iya. kalau Anda tahu. Ternyata pengaruhnya apa sih kemajuan permainan termasuk teknologi kita ini? Komunikasi antara orang tua dan anak ini yang penting. Yang itu terjadi perbedaan. Kalau dulu zaman saya kecil, Iya. belum ada yang namanya handphone. Belum ada, jadi komunikasi orang tua dan anak ya langsung saja komunikasi. Setiap hari bisa bertemu. Karena sekarang perkembangan zaman teknologi, sudah ada handphone. Jadi sekarang orang tua dan anak komunikasinya lewat Handphone. mulut, Pak. Tetap. Anda jangan
Anda punya handphone tapi nggak komunikasi lewat mulut, Iya. gimana bisa komunikasi? Ya, saya mengerti. Tetap lewat mulut, itulah pentingnya mulut. Karena itu saya akan ke anak zaman sekarang ya. Ya. Anak yang lahir di atas tahun 2000-an. Saya ada 100 anak yang saya survei. Ini memang perkembangan HP pintar lah, ya. Ponsel pintar itu besar sekali. Anak yang lahir di tahun 2000-an, 100 anak saya survei, sebelum tidur, semuanya, 100 anak ini, sebelum tidur ternyata semuanya melek. Ya iya Pak. Kirain aku kan main handphone gitu kan. Kelanjutannya, Kan melek karena itu. waktu melek mereka suka main handphone, akhirnya ini 75 orang tidur dengan ponsel pintar di sampingnya. Ponsel pintar? Jadi taruh di sampingnya. Waktu mereka tidur itu Iya. 75 orang. Yang 25 orang ponsel pintar itu di samping anak yang lagi tidur. Jadi gini loh. Gimana? 75 anak tidur dengan ponsel pintar di sampingnya, Iya. artinya mereka yang naruh di sampingnya. Iya. Tapi kalau ponsel pintar itu di samping anak yang lagi tidur, mungkin yang naruh orang tuanya. Itu beda motivasinya. Paham ya? Paham? Nah, Ya. Gak penting. intinya apa? Pengaruh Intinya teknologi itu besar lagi. Anak saya, Iya. ini terus terang, saya paling menjaga anak saya karena ini pengaruh pelajaran sekolah luar biasa. Anak Anda berapa orang? Anak saya 2, tapi bukan Kusumo karena sama Kuswati. Iya. Anak saya 2, yang satu SMP, yang satu SD. Gara-gara kakaknya saya belikan handphone, Iya. adiknya pengen punya handphone. Ya nggak apa-apa dong. Karena dia kan ngelihat kakaknya bermain handphone. Ini Anda melihat itu hal biasa ya. Tapi biasa. kelanjutannya, setelah dua-duanya saya belikan, Iya. ini efek yang tidak saya sangka. Apa? Ternyata anak saya dua-duanya punya handphone. Dan Anda tahu nggak pengaruh anak kecil yang punya handphone? Kan lo beliin, jadi tuh anak punya handphone. Iya. Tapi pengaruhnya setelah punya handphone, Ini pengaruhnya apa? mereka bisa telepon. Gara-gara bisa telepon, mereka sering telepon. Iya. Ada lagi Gara-gara pengaruhnya. sering telepon, Nah, mereka jadi malas belajar. Berpengaruh pada prestasi sekolah. Ya. Ya, Anak karena ada saya yang handphone. SMP itu mulai kelas 1 Iya. sampai kelas 3 itu, dia sebelum punya handphone itu masuk 3 besar. 3 besar di Ranking di kelasnya itu rankingnya. masuk 3 besar. Iya. Tapi Setelah punya handphone, dia hanya juara 2 terus. ya berarti di antara 3 1 besar, dan Pak. 3. Tapi kan dulu fleksibel, kadang juara 3, kadang juara 1. Ya itu tapi nggak terlalu banyak, itu namanya stabil. Cak, kenapa Anda tidak mengajarkan anak-anak untuk bermain petak umpet? Bapaknya ngumpet tuh di septic tank. Udah, lu nggak akan ketahuan. Ceritanya sama dengan Pak Jarwo. Iya, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kumpul dengan mereka. Jadi kalau menurut saya, hari ini kita mendapat pelajaran dari seorang Kuswanto, Kuswati, dan juga Kusumo. Karena dengan bermain di dalam rumah itu mau mengakrabkan. Saya bingung. Kok kenapa Trioli Bells itu kebayang-bayang oleh saya? Paling